Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin mengeluarkan satu anekdot ya. Mungkin anekdot ini lucu. Kenapa saya berikan yang lucu? Supaya berkesan ya, berkesan dan kita selalu ingat anekdot ini. Persyaratan untuk menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia itu harus bercukur pendek. Orang bilang dulu cukur resmi. Tetapi tidak semua orang yang bercukur pendek, bercukur resmi itu adalah TNI. Tidak serta-merta orang yang bercukur pendek itu adalah TNI. Kalau dia tidak pernah melamar jadi anggota TNI atau tidak berminat menjadi anggota TNI, masa mau jadi otomatis jadi TNI? Itu anekdot yang lucu ya. Tapi anekdot yang serius, persyaratan untuk menjadi kepala sekolah itu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Tetapi tidak semua guru yang memiliki sertifikat guru penggerak itu serta-merta dan otomatis menjadi kepala sekolah atau pengawas. Kecuali memang itu sudah melalui proses dan guru tersebut misalnya berminat untuk menjadi kepala sekolah. Jadi sekali lagi, tidak otomatis orang yang memiliki sertifikat guru penggerak itu sudah menjadi kepala sekolah. Jadi harus melalui aturan ya, seperti itu. Siapa tahu orang tidak berminat menjadi kepala sekolah, masa langsung otomatis jadi kepala sekolah. Persyaratan untuk menjadi penguji adalah memiliki pangkat lektor dan dia doktor atau magister minimal. Tetapi tidak serta-merta bahwa orang yang sudah bersyarat berpangkat lektor dan sudah doktor atau S3 maupun S2 magister itu juga serta-merta langsung otomatis menjadi penguji. Tentu ada prosesnya. Nah ini walaupun kelihatannya lucu ya, tapi memang sengaja supaya berkesan ya, berkesan di dalam benak kita. Begitulah adanya. Baik, di dalam dunia pendidikan sangat dikenal dengan istilah dosen senior, guru senior. Jangan dikira di dalam dunia pendidikan tidak mengenal senior. Kalau di dosen di perguruan tinggi, yang dimaksud dengan dosen senior itu adalah profesor atau lulusan S3, doktor yang sudah berpangkat minimal lektor kepala. Itu yang dimaksud dengan dosen senior. Ya, sementara yang sebaliknya tentunya sebelum itu masih disebut, artinya belum bisa disebut dengan dosen senior. Pada hakikatnya atau yang penting yang saya ingin sampaikan bahwa dalam dunia pendidikan dikenal senior. Begitu pula di dalam dunia pendidikan level SMA atau di dinas pendidikan, di mana setiap penilaian yang kinerja guru, salah satu yang harus menilai itu adalah dosen senior yang telah diangkat oleh kepala sekolah sebagai tim penilai atau asesor penilai kompetensi atau kinerja guru. Selain itu juga di dalam ujian kemampuan calon P3K, calon P3K itu juga diberikan porsi guru senior untuk memberikan penilaian tersendiri. Di samping nilai dari kepala sekolah, nilai dari pengawas, juga nilai dari guru senior. Jadi hanya orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang baik, orang yang mengatakan bahwa tidak dikenal istilah senior di dalam dunia pendidikan, baik dunia perguruan tinggi maupun dunia atau dunia pendidikan lainnya.
atau level yang di bawahnya. Kemudian berbicara masalah lembaga penjaminan mutu. Apakah itu penjaminan mutu setara dengan rektor? Tidak. Jadi di kampus itu sebenarnya ada 3 komponen yang memang selama ini harus berjalan dengan baik dan memiliki tugas yang berbeda. Yang pertama adalah struktur kampus. Struktur kampus ada rektor, ada wakil rektor, ada wakil dekan, atau prodi, ketua prodi, mungkin juga ada jurusan, wakil jurusan, ada lembaga-lembaga seperti itu. Itu adalah struktur yang harus memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kampus, sehingga di dalam menjalankan tugasnya itu bisa menghasilkan portofolio yang dibutuhkan nantinya oleh tim borang. Sementara yang kedua, komponen yang kedua adalah lembaga penjaminan mutu, di mana lembaga penjaminan mutu ini tugas utamanya itu adalah 1. Melakukan audit internal. Audit internal artinya kita melakukan audit sebelum kita diaudit oleh dari luar. Mungkin dalam bahasa agamanya, hasibu antum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu, nilailah dirimu sebelum kau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari penghisaban. Jadi evaluasilah dirimu, auditlah dirimu sebelum kau diaudit oleh audit eksternal atau yang disebut dengan asesmen lapangan dari asesor. Jadi tugas yang pertama tadi LPM 1 melakukan audit, yang kedua melakukan analisis ketidakpuasan dari pelanggan. Jadi ketidakpuasan pelanggan itu harus dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu. Jadi itulah pekerjaannya sebenarnya, melakukan analisis. Ada 2 macam pelanggan kalau di kampus. Pelanggan yang pertama adalah pelanggan internal, dalam arti mahasiswa, dosen sendiri merupakan juga pelanggan. Jadi langganan, pelanggan atau customer. The customer is king. Customer itu, konsumen itu adalah raja. Maka raja harusnya itu keberatan apabila ada proses-proses di kampus itu yang tidak sesuai dengan SOP. Ya. Kemudian pelanggan yang kedua, pelanggan eksternal, yaitu stakeholder, adalah tempat di mana alumni kita nanti bisa bekerja. Dunia industri, ya, dunia kerja, orang tua itu juga merupakan pelanggan eksternal. Dunia industri di mana nanti alumni kita bisa bekerja, atau alumni kita bisa melakukan praktek lapangan ber-PPL. Itu disebut dengan pelanggan eksternal. Harus juga dilihat kepuasannya terhadap kampus. Itulah tugas LPM yang kedua, melihat ketidakpuasan pelanggan, di mana letak ketidakpuasannya. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu adalah melakukan melakukan analisis tinjauan manajemen ketidaksesuaian. Apakah selama ini SOP yang telah dibuat oleh lembaga penjaminan mutu itu sudah berjalan sesuai sebagaimana adanya. Karena SOP itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi oleh siapapun, mulai dari tukang kunci sampai dengan top leader harus itu mematuhi SOP dan harus mengetahui itu panduan penjaminan mutu yang ada di kampus. Oke, jangankan bagaimana di dalam perkuliahan, proses penyelesaian, WC pun, mencuci WC pun itu harus memiliki standar. Mencuci WC, menerima telepon dari luar itu harus ada aturannya. Tidak sembarang itu menerima telepon. Jadi harus semua ada memiliki instruksi kerja. Jadi ketidaksesuaian itu, itulah yang harus diperbaiki oleh lembaga penjaminan mutu. Jadi apa masukan-masukan, tidak boleh lembaga penjaminan mutu itu a priori terhadap kritikan yang masuk
saran-saran yang masuk karena memang LPM diangkat dalam rangka melakukan koreksi perbaikan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi ketidaksesuaian, dan apa yang menjadi temuan di dalam melakukan audit internal di kampus. Kemudian posisi memang dia strategis karena yang bisa melakukan audit terhadap top leader kampus adalah memang lembaga penjaminan mutu. Tetapi bukan berarti dalam struktur bahwa dia yang menentukan segala-galanya. Jadi warga kampus itu hanya patuh terhadap SOP, bukan patuh terhadap orang yang ada di dalam LPM itu. Bukan berarti dia menjadi bawahan, tidak. Tapi jadi kita semua harus takut sama SOP, artinya ingin menerapkan SOP itu sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Kita ingat, KPK itu takutnya sama SOP. Dia itu takut melakukan sesuatu kalau melanggar SOP. Polisi takut melakukan sesuatu kalau melanggar SOP. Jadi kesimpulannya, bukanlah lembaganya yang kita tempatkan di dalam posisi yang sangat tinggi melewati rektor atau setingkat dengan rektor, tetapi SOP-nya yang membuat kita harus patuh terhadapnya. Lembaga penjaminan mutu itu memiliki tempat tersendiri di dalam asesor. Coba lihat borang. Di borang itu bukan berarti seluruhnya itu harus lembaga penjaminan mutu yang memiliki tanggung jawab, tidak. Lembaga penjaminan mutu hanya memiliki satu komponen, satu bagian di dalam melakukan asesmen di dalam borang. Jadi ada di situ komponen tersendiri yang harus dipertanggungjawabkan oleh lembaga penjaminan mutu. Jadi pertanyaannya biasanya, apakah penjaminan mutu memiliki panduan? Nah, tentunya harus dijawab dengan ada. Kemudian, apakah penjaminan mutu selama ini melakukan auditor secara berkala, audit internal, ya, melakukan audit secara berkala? Itu pertanyaan-pertanyaan. Kemudian komponen panduan apa saja yang Anda miliki? Tentu yang harus dimiliki adalah manual mutu, instruksi kerja, kemudian SOP, ya, struktur operasional, prosedur, kemudian formulir mutu, kemudian ada dokumen-dokumen baik internal maupun eksternal. Jadi tugas, sekali lagi saya tekankan, tugas lembaga penjaminan mutu adalah menyusun dokumen mutu yang terdiri dari panduan mutu atau manual mutu, yang kedua SOP, yang ketiga instruksi kerja, kemudian selain itu melakukan pengendalian dokumen, melakukan audit secara internal. Ya, selama ini belum pernah kita dengar lembaga penjaminan mutu melakukan auditor, atau belum pernah terjadi audit internal di kampus. Saya tidak tahu apa penyebabnya, apakah kita takut diaudit atau memang LPM belum tahu tugas pokoknya. Jadi saya kira itulah hal-hal yang penting. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga yang saya ingin sampaikan, bahwa di kampus itu ada namanya tim borang. Jadi yang pertama adalah struktur organisasi kampus yang harus menghasilkan portofolio sebagai bukti. Yang kedua dikendalikan oleh lembaga penjaminan mutu sesuai atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah tim borang. Jangan lupa, selama ini yang banyak dikerjakan orang adalah tim borang. Seakan-akan bahwa borang itu adalah tugas pokok dari lembaga penjaminan mutu, padahal tidak. Tim borang itu diangkat siapa saja orang yang memiliki kapabilitas dalam rangka penyusunan borang tersebut. Jadi bukan berarti lembaga penjaminan mutu yang harus, itulah yang membuat sebenarnya banyak pekerjaan yang tumpang tindih. Jadi tim itu siapapun yang ditunjuk. Tim, kalau LPM itu kan menyiapkan prosedurnya. Kemudian bukti-buktinya itu tentu diperoleh dari struktur organisasi kampus yang memang selama ini berjalan. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Dadah.